Pertama terkait dari Bapak dari tidak ada namanya, dari Inspektorat Kabupaten Kediri. Nah, mungkin yang pertama buat Mbak Risi dulu ya, Mbak Risi. Untuk paket 200 juta ke atas yang sebelumnya akan dilaksanakan dengan mekanisme tender, saat ini sudah proses perencanaan. Apa dilanjutkan dengan mekanisme tender atau harus PL, pengadaan langsung punya ini untuk yang konstruksi mungkin Mbak Des, untuk pekerjaan konstruksi yang berubah namanya. Kemudian yang kedua, untuk paket pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung, apakah boleh dilaksanakan probability audit? Silakan, Mbak. Ya, makasih Mbak Elvi. Terima kasih Bapak dari Inspektorat, Bapak atau Ibu ya, Inspektorat Kabupaten Kediri. Ya Pak, untuk pertanyaan nomor satu, jadi ketika sudah ada proses gitu ya, pengadaan barang jasa di 200 juta ke atas, yang sebelumnya tender untuk pekerjaan konstruksi, nah ini eh, boleh dirubah atau tidak? Nah, boleh Pak, kalau misalnya Bapak mau, karena di dalam ketentuan Perpres 46 ini kan dimungkinkan untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya paling apa banyak 400 juta gitu ya, boleh dilakukan melalui pengadaan langsung. Nah, ini ketika misalnya masih di bawah 400 juta gitu ya, walaupun dia 200 juta ke atas, itu boleh dilakukan dengan pengadaan langsung. Itu yang pertama. Nah, ketika Bapak ingin melakukan proses pengubahan, proses dari tender ke pengadaan langsung, itu Bapak Ibu harus menyesuaikan dulu sirupnya. Nah, kan kalau sebelumnya pasti sirupnya namanya pengadaan langsung dong ya, bukan apa pengadaan langsung gitu ya, tender gitu ya, bukan pengadaan langsung. Nah, sekarang ketika sudah ada ketentuan Perpres ini, itu boleh diganti sepanjang sirupnya juga dirubah menjadi pengadaan langsung. Tetapi ini dikembalikan lagi kepada Bapak. Kalau seandainya, saya rasa udahlah tanggung pakai lanjut aja mau pakai tender. Nah, itu juga dipersilahkan Bapak. Jadi ada dua opsi, mau lanjut boleh, mau diganti ke pengadaan langsung juga boleh. Kalau mau diganti, jangan lupa Bapak sirupnya juga disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti sirupnya bertentangan gitu ya untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, untuk paket pekerjaan melalui mekanisme pengadaan langsung, apakah boleh dilaksanakan probity audit? Di dalam Perpres ini, yang kami sarankan untuk dapat dilakukan dengan probity audit itu adalah penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden. Nah, itu yang harus dilakukan dengan probity audit. Tapi kalau misalnya Bapak mau melakukan probity audit untuk pengadaan langsung, mungkin dengan mempertimbangkan ini apa pengadaannya mungkin bersifat strategis atau apa gitu ya. Nah, itu silahkan saja sepanjang itu dikomunikasikan ke apipnya. Apakah apipnya ini bersedia nih? Karena kebayang dong Pak, jumlah paket pengadaan langsung itu kan banyak sekali. Kalau setiap pengadaan langsung Bapak mau melakukan probity audit, pertama, apakah cukup sumber dayanya? Kedua, waktunya apakah cukup? Ketiga, mungkin Bapak kalau mau melakukan probity audit di setiap mekanisme pengadaan langsung, mungkin perlu ada prioritas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena kita ketahui ya, proses pengadaan langsung itu banyak sekali. Apakah mau yang nilainya 10 juta mau di probity audit atau tidak, kan itu dikembalikan lagi kepada apip. Tapi yang paling kami ingin Bapak Ibu cermati di dalam ketentuan ini, yang membutuhkan probity audit adalah proses penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden. Nah, di luar itu silahkan jika ada justifikasi bahwa itu memang harus dilakukan dengan probity audit, itu silahkan. Nah, ini cerita sedikit, Bapak, di LKPP juga ketika misalnya ada waktu itu ada pengadaan langsung. Nah, ini kami meminta saran, apakah perlu adanya probity audit atau tidak. Nah, mungkin dengan adanya komunikasi gitu ya antara user, auditi dan user dan auditor mungkin akan lebih baik seperti itu. Jadi
mana program prioritas yang harus dilakukan probity audit. Jangan sampai ketika nanti misalnya Bapak melakukan probity audit untuk pengadaan langsung, ternyata masuk nih ada satu proyek penunjukan langsung berdasarkan arahan Presiden. Semua sumber dayanya sudah habis semua di pengadaan langsung. Nah, malah penunjukan langsungnya tidak ada yang megang. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Bapak Ibu, eh, khususnya di Inspektorat Kabupaten Kediri, mungkin ada eh, skema prioritas ya, mana saja paket-paket yang menurut Bapak Ibu perlu dilakukan probity audit. Mungkin itu, Mbak Yulvi. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Desi untuk penjelasannya. Mungkin izin selanjutnya. Izin Pak Ari, ini untuk pertanyaan mungkin untuk Pak Ari. Pertama, dari kebetulan namanya anonimus ya, tidak ada namanya disampaikan. Pertama, kapan e-katalog konstruksi bisa mulai kalau daerah tidak mau e-katalog konstruksi? Apakah ada sanksi hukum untuk daerah dan untuk katalog konsultan? Bagaimana menampilkan satuan harganya? Apa yang menjadi satuannya? Ini sepertinya pertanyaannya sama ya Pak ya, satu dan dua. Yang pertama adalah kapan katalog konstruksi bisa mulai, kemudian kalau tidak daerah tidak mau seperti apa. Dan yang kedua, untuk katalog konsultan nih yang baru dibuka di revisi kedua Perpres ini, bagaimana menampilkan satuan harganya, apa yang menjadi satuannya. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Ilvi. Eh, Bagus ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, eh, kami perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu APIP sekalian bahwa di versi 6 ini sedikit berbeda ya probis yang kita jalankan untuk menampilkan produk-produk yang akan dicantumkan atau ditayangkan di katalog elektronik. Nah, salah satu yang signifikan berubah adalah apa namanya kategori pekerjaan konstruksi ya atau katalog konstruksi gitu ya. Karena kita ingin komponen atau ruang lingkup dan apa namanya bagian pekerjaan dari katalog kategori konstruksi ini benar-benar terstandar sebagaimana yang apa namanya dikelola oleh kementerian teknis terkait gitu ya. Jadi memang dari awal nantinya khusus untuk kategori konstruksi Bapak Ibu sekalian di versi 6 ini semuanya terpusat gitu ya. Jadi kategorinya semuanya terpusat. Sehingga tidak lagi tersebar sebagaimana di versi 5 ya. Ada katalog konstruksi Provinsi A, katalog konstruksi Kabupaten B, katalog konstruksi Kota C, dan lain-lain. Jadi sepenuhnya nanti kategori pekerjaan konstruksi itu akan dikelola secara nasional oleh teman-teman Kementerian PUPR. Nah, kalau dirasa nanti ada kebutuhan yang belum terakomodasi, silahkan nanti mekanismenya bisa menyampaikan kepada kami. Nah, hari ini Bapak Ibu yang sudah ready sebenarnya sudah ada ya kategori katalog konstruksi yang sudah ready. Yang pertama adalah bidang bina marga. Nah, nanti eh, termasuk dalam bagian pekerjaan konstruksi ini adalah ketika dibutuhkan sewa peralatan atau pembelian bahan dan material. Jadi nanti kategori konstruksi itu akan tersebar dalam konteks ruang lingkup konstruksi secara pekerjaannya, konstruksi umum, konstruksi yang terkait dengan sewa peralatan atau pembelian peralatan dan lain-lain, dan kemudian terkait apa namanya konstruksi dari sisi SMKK-nya. Nah, tinggal yang mungkin hari ini masih sedang berproses adalah bidang cipta karya, bidang sumber daya air. Nah, tapi itu insya Allah coming soon ya Bapak Ibu, karena diskusinya sudah cukup lama dengan Kementerian PUPR, hampir setahun lebih ya proses pembuatan kategori pekerjaan konstruksi ini. Nantinya teman-teman di daerah atau teman-teman di apa namanya kementerian lembaga tinggal menggunakan kategori konstruksi yang sudah siap di versi 6 ini. Nah, itu apa namanya yang pertama. Kemudian bagaimana dengan konsultannya ya? Nah, tadi saya sudah spill sedikit. Kami sebenarnya sudah mulai berdiskusi terkait apa namanya katalog
konsultan ini bahkan sebelum apa Perpres ini diterbitkan ya. Artinya sebenarnya diskusi awalnya sudah dilakukan. Nah, poin utamanya memang adalah salah satunya ya tadi ya, satuan harganya seperti apa gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa. Kira-kira jasa konsultan konstruksi yang seperti apa yang memang sesuai dengan karakteristik apa namanya pekerjaan yang ada di katalog elektronik. Nah, untuk beberapa ruang lingkup pekerjaan yang sudah teridentifikasi di awal relatif tidak tidak berubah ruang lingkup pekerjaannya, mungkin nanti pendekatan satuan harganya akan menjadi satuan yang sudah menjadi satu kesatuan pekerjaan. Tapi ada juga yang mungkin secara ruang lingkup masih sangat mungkin bergerak, bisa jadi nanti pendekatan satuannya adalah pendekatan ruang lingkup pekerjaan. Nah, ini saya mohon maaf belum bisa menjelaskan secara detail, tapi nanti ditunggu saja ya ketika sudah di apa namanya dicantumkan apa kategori untuk jasa konsultan konstruksi ini atau jasa konsultan yang lainnya. Tapi pendekatannya sebenarnya secara umum hampir sama sebagaimana pendekatan kategori katalog hari ini, yaitu ya kita tahu dulu ruang lingkup di depannya gitu ya. Kemarin yang sudah kebayang dan sudah pernah didiskusikan juga dengan teman-teman di Kementerian PU adalah kategori jasa konsultan pengawasan ya. Karena relatif ruang lingkupnya tidak terlalu banyak variasi ya, variasi ruang lingkup pekerjaannya. Jadi satuan-satuan ruang lingkupnya bisa diidentifikasi di depan gitu ya. Tapi seperti apa detailnya nanti mungkin mohon ditunggu saja ya Bapak Ibu. Kami juga sedang proses ini untuk kategori jasa konsultan ini. Nah, kemudian termasuk juga satuan harganya tadi ya. Jadi satuan harga itu akan sangat dipengaruhi ruang lingkup pekerjaannya. Bisa nanti langsung satu paketan atau pendekatannya tadi komponen-komponen pekerjaannya. Kalau yang sudah hari ini kita terbitkan untuk pekerjaan konstruksinya, pendekatannya dua tadi ya. Jadi ada yang memang satu sudah satu sebagai satu apa satu lingkup pekerjaan. Jadi nggak lagi berupa uraian komponen pekerjaan-pekerjaan, tapi ada juga yang berupa komponen-komponen pekerjaan. Yang nanti Bapak Ibu ketika membutuhkan tinggal mengambil uraian komponen-komponen pekerjaannya itu baik nanti pakai negosiasi ataupun mini kompetisi. Tapi memang agak sulit menjelaskannya Bapak Ibu hari ini karena walaupun kategorinya sudah ready, sebenarnya kami dengan PU masih sedang proses onboarding teman-teman penyedianya. Nah, mungkin ketika nanti teman-teman penyedia sudah masuk akan lebih kebayang ya seperti apa ruang lingkup dari pekerjaan konstruksi, baik pekerjaan konstruksinya atau jasa konsultannya di katalog elektronik versi 6. Ya, termasuk yang disebutkan di sini, misalnya satu paket RDTL kecamatan gitu ya. Bisa saja seperti itu nanti pendekatannya, tapi bisa saja pendekatannya itu uraian dari komponen pekerjaannya. Dan eksekusinya bisa saja nanti dengan mini kompetisi gitu ya. Karena kita perlu menjelaskan di awal ruang lingkup pekerjaan yang kita butuhkan itu apa. Baru nanti penyedia merespon pendekatan apa metode mini kompetisi itu untuk beberapa konteks uraian pekerjaan di pekerjaan konstruksi baik pekerjaan konstruksinya ataupun jasa konsultannya itu lebih lebih mengenal kalau kami sudah simulasikan. Tapi ya kembali lagi ya Bapak Ibu mohon maaf belum bisa dijelaskan secara detail karena memang apa namanya komponen paketnya juga belum ready gitu ya di sistem ya. Nanti ketika sudah ready kalau memang Bapak Ibu Apip akan ada ruang diskusi lagi, kami dengan sangat terbuka akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Mbak Ilvi, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ari untuk penjelasannya yang eh, cukup mendapatkan informasi ya Pak ya, terinform seperti apa rencananya, tapi memang kita akan menunggu peraturan lembaganya sebagai turunan dari perubahan kedua ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi eh, untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting, silakan untuk share raise hand jika ingin berdiskusi secara langsung.
Silakan, ada yang mau diskusi secara langsung, ada yang mau raise hand, silakan untuk bertanya secara langsung. Ketiga, kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di Slido. Sambil silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung raise hand, nanti kita buka satu sesi. Nah, selanjutnya ini mungkin Pak Ari juga ya Pak. Jika wajib menggunakan e-purchasing, bagaimana cara menyikapi belanja makan minum rapat dadakan yang segera dilakukan walaupun hanya 10 dus saja, apa harus e-purchasing? Yang kedua, ini juga ada beberapa yang bertanya Pak, khususnya toko daring yang saat ini sudah tidak ada di Perpres. Nah, kalau beli di Tokopedia atau Shopee, apakah diperbolehkan dan apakah itu dikategorikan sebagai e-purchasing? Silakan Pak Haris. Baik, pertanyaannya bagus nih Mbak Ilvi. Yang pertama, ketika ada makmin rapat dadakan yang meskipun cuma 10 dus saja itu ya, apakah harus pakai purchasing? Nah, justru supaya simple ya pakai purchasing, Pak, gitu jadi ya. Menjawabnya gitu ya. Karena ini kemungkinan kalau ada kondisi seperti ini 10 dus, nanti Bapak akan menggunakan Bapak atau Ibu yang yang tanya kena anonymous ya. Nanti justru eksekusinya bisa menggunakan vendor-vendor yang sudah ada di Tokdar ya. Dan itu kan biasa kita lakukan ya Mbak Ilvi ya. Misalnya mau rapat siang, eksekusinya ya pagi itu aja beli dan sudah lancar ya selama ini. Jadi justru e-purchasing ini membuat proses dengan kondisi seperti ini lebih mudah dilakukan gitu ya. Nah nanti mungkin arahnya kalau yang nomor satu ini Mbak Ilpi mungkin akan ke mitra tempat order daring ya. Jadi walaupun nanti namanya mungkin mitra katalog elektronik ya bahasanya seperti itu. Tapi ini justru jadi lebih mudah ya Mbak karena sudah bisa pakai CC, sudah bisa bahkan mungkin kiris nanti ya, insya Allah gitu ya. Jadi sebagaimana praktek apa hari ini yang Bapak Ibu lakukan untuk belanja-belanja pribadi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebut merek ya. Yang putih dan yang orange. Yang putih yang orange ya ketika dia menjadi mitra toko daring ya sudah otomatis itu bagian dari purchasing. Jadi tidak belanja langsung ke apa namanya website yang hijau dan yang oranye ya. Bapak Ibu sekalian ya kalau belanja langsung ya itu tidak bisa dikatakan purchasing ya, tapi mungkin masuk pengadaan langsung gitu ya. Jadi sepanjang siapapun itu, si kuning, si putih, atau si hijau itu menjadi mitra toko daring, yang itu menjadi bagian dari katalog elektronik, maka itu bisa dikategorikan sebagai proses e-purchasing. Makasih. Terima kasih banyak Pak Ari. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anonymous tadi ya Bapak Ibu terkait dengan penggunaan toko daring mungkin ya, bagaimana pelaksanaannya.